Halo, perkenalkan nama saya Herlina Aprianti, NIM 1910416911, kelas A2 pagi, mata kuliah e-marketing, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM, tugas meringkas bab 3. Bab 3. Riset pasar. Internet dibangun untuk penelitian. Apakah itu konsumen yang mencari-cari harga suatu produk, peneliti yang mengeksplorasi topik atau penggemar mencari brand favorit mereka? Internet mempermudahkan dan menganalisis informasi lebih mudah daripada sebelumnya. Itu karena semua yang dilakukan orang secara online meninggalkan jejak data. Konsumen dapat meneliti perusahaan produk dengan mudah, mengumpulkan informasi untuk membandingkan harga dan layanan dengan berbagai klik mouse. Konsumen juga dapat berbagi suka dan tidak suka dengan mudah, apakah informasi itu dibagikan kepada perusahaan atau dengan teman. Proses ini juga dapat bekerja secara terbalik. Merek dapat mempelajari siapa pelanggan mereka, apa yang mereka minati, bagaimana perasaan mereka tentang merek, dan waktu serta tempat terbaik untuk terlibat dengan mereka. Inilah yang dimaksud dengan riset pasar online. B. Pembelajaran dalam bab ini. Yang akan dipelajari dalam bab ini adalah mengapa riset pasar online sangat penting untuk setiap upaya pemasaran. Konsep paling penting yang perlu kita ketahui untuk memulai melakukan penelitian. Beberapa metode untuk melakukan penelitian online, termasuk survei, kelompok fokus online, dan pemantauan online. Apa masalah dan jebakan yang harus dihindari ketika meneliti online? C. Pentingnya riset pasar. Dalam berbisnis, Anda harus melakukan riset terlebih dahulu. Mengapa riset pemasaran sangat penting peranannya? Karena dengan melakukan riset tersebut, Anda yang akan berbisnis menjadi tahu apa saja yang sedang dibutuhkan oleh pasar atau masyarakat, dan apapun jadi mengetahui siapa saja pesaing-pesaing dari bisnis yang akan Anda jalani tersebut. Dengan begitu, Anda dapat membuat produk sedang dibutuhkan oleh di pasar, dan produk Anda juga dapat bersaing dengan pesaing yang ada. Berikut beberapa fungsi penting dari diadakannya riset sebelum memasarkan produk. Di antaranya, 1. Mencari tahu tentang kebiasaan pasar sehingga Anda dapat menentukan strategi pemasaran suatu produk agar lebih tepat sasaran dan terarah tentunya. Hal ini dapat Anda lakukan melalui pengadaan riset pemasaran. 2. Seberapa besar kemungkinan terciptanya peluang pemasaran yang terlihat dari setiap daerah? Anda dapat melakukan riset pemasaran tersebut secara acak ataupun sistematis dengan merata sesuai dengan daerah yang telah Anda pilih sebelumnya. Yang ketiga, menghemat waktu dan juga tenaga Anda. Untuk melakukan riset tersebut, Anda tidak perlu mendatangi langsung semua tempat yang dimaksud, cukup dengan memanfaatkan internet yang Anda miliki untuk melakukan riset tersebut. Meminimalkan resiko. Fungsi dari riset pemasaran yang lainnya yaitu meminimalkan risiko berat yang akan Anda terima ketika Anda melakukan bisnis di suatu tempat. Kemudian, Anda melakukan riset pemasaran dan setelah melakukan riset pemasaran tersebut, ternyata tempat yang Anda tuju untuk melakukan bisnis tersebut, pasar sedang tidak membutuhkannya dan produk seperti yang akan Anda jual itu tidak ada di tempat tersebut. Sehingga dapat dipastikan jika Anda melakukan bisnis di tempat ini maka akan kolaps. Riset pasar online adalah proses menggunakan alat digital, data, dan koneksi untuk mendapatkan wawasan berharga tentang audiens target merek. Dengan kata lain, ini adalah proses belajar tentang audiens Anda dengan melibatkan dan mengamati secara online. Ada banyak alasan mengapa Anda harus melakukan riset pasar reguler. Mendapatkan wawasan tentang konsumen Anda ini dapat mencakup
Yang pertama, apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan dari merek Anda. Yang kedua, apa yang disukai dan tidak disukai pelanggan tentang merek tersebut. Yang ketiga, mengapa pelanggan membeli produk atau layanan merek. Yang keempat, mengapa pelanggan potensial dapat memilih produk Anda daripada yang lain. Yang kelima, mengapa tidak pelanggan melakukan pembelian berulang. Yang keenam, pahami perubahan dalam industri dan bisnis Anda. Yang ketujuh, temukan tren pasar baru yang dapat Anda manfaatkan. Yang kedelapan, temuan tempat penjualan potensial baru, pelanggan, produk, dan banyak lagi. Yang kesembilan, temukan dan libatkan pemirsa baru. Yang kesepuluh, izinkan pelanggan membantu mengarahkan bisnis Anda. Selanjutnya, D. Konsep kunci dalam riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni melalui perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Selanjutnya E. Metodologi riset. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Selanjutnya F. Desain riset online. Desain riset online merupakan rancangan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan atau melaksanakan riset online. Tahapannya, yang pertama, menentukan populasi dan sampel. Yang kedua, metode penarikan sampel. Yang ketiga, cara memilih responden yang akan dijadikan sebagai sampel. Yang keempat, membuat instrumen koleksi data online. Yang kelima, melakukan koleksi data. Yang keenam, menentukan teknik analisis. Dan yang ketujuh, pelaporan hasil penelitian. Selanjutnya, G. Validasi riset online. Hal-hal yang mengganggu validitas riset online ialah A. Masalah sampling yang keliru. B. Rendahnya tingkat tanggapan responden. C. Populasi yang tidak spesifik. D. Hal-hal yang berkaitan dengan sekuritas data. E. Pemalsuan identitas. Dan E. Hilangnya kendali terhadap responden. Selanjutnya H. Aspek-aspek etika dalam riset online. Aspek-aspek yang berkaitan dengan riset online yang berdampak pada etika saat kita melakukan riset online diantaranya A. Masuk ke komputer atau jaringan orang lain atau intrusiveness. B. Privasi pihak lain. C. Vulnerability. D. Potential harm. E. Persetujuan. F. Kerahasiaan responden. G. Intellectual property right. Selanjutnya I. Riset pemasaran dan riset sekunder. Penelitian primer dilakukan ketika data baru dikumpulkan untuk produk atau hipotesis tertentu. Disinilah informasi belum ada atau tidak dapat diakses, dan oleh karena itu perlu dikumpulkan secara khusus dan konsumen atau bisnis survei kelompok fokus, panel penelitian, dan komunitas penelitian semuanya dapat digunakan saat melakukan riset primer. Penelitian sekunder menggunakan data yang ada dipublikasikan sebagai sumber informasi. Ini lebih baik dan lebih hemat biaya daripada melakukan penelitian utama. Internet membuka banyak sumber daya untuk melakukan penelitian ini. Namun, data awalnya telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah selain yang ada, sehingga mereka mungkin tidak cukup spesifik. Selanjutnya J. Internet dan penelitian primer. Penelitian primer dapat digunakan untuk menjelajahi pasar dan dapat membantu mengembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang harus dijawab oleh penelitian lebih lanjut. Secara umum, data kualitatif dikumpulkan pada tahap ini. Selanjutnya K. Data kuantitatif dan data kualitatif.
Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau measurable dan dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata variabel tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambar mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya K. Pengambilan sampel. Penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan sejumlah kecil responden untuk mengeksplorasi dan menghasilkan ide dan konsep. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan jumlah yang jauh lebih besar, cukup untuk dapat memprediksi bagaimana total populasi akan merespon. Ukuran sampel merupakan faktor penting dalam melakukan penelitian dan harus mewakili populasi yang Anda targetkan secara keseluruhan. Jika bisnis Anda bertransaksi online dan offline, maka perlu diketahui bahwa hanya menggunakan saluran online untuk riset pasar yang mungkin tidak mewakili target pasar Anda yang sebenarnya. Selanjutnya L. Metodologi dalam penelitian online. Ada banyak metodologi riset pasar online. Dan yang paling populer yaitu survei, grup fokus online, dan pemantauan media sosial. Selanjutnya M. Kelompok fokus. Kelompok fokus online melibatkan responden dengan berkumpul secara online dan bereaksi terhadap topik tertentu. Responden dapat bersumber dari seluruh dunia dan bereaksi secara real time. Bisa dibilang lebih bebas dengan tanggapan mereka karena mereka dapat anonim di lingkungan elektronik. Selanjutnya N. Pemantauan online. Daripada Anda harus melakukan survei dan wawancara dunia nyata, lebih baik di dunia digital Anda cukup mendengarkan percakapan yang terjadi tentang Anda. Kata kunci dasar untuk mengkategorikan dan mengindekskan web mempermudah untuk melacak percakapan yang terjadi secara online. Pelanggan tidak selalu menggunakan saluran yang ditentukan oleh perusahaan untuk berbicara tentang organisasi itu. Tetapi, kabar baiknya adalah bahwa Internet mempermudah perusahaan untuk mengidentifikasi dan menggunakan saluran yang dipilih pelanggan. Selanjutnya O. Cara lain untuk penelitian online, yaitu wawancara pribadi, observasi, atau etnografi online. Selanjutnya komunitas riset online, laboratorium pendengaran, dan pengoptimalan konversi. Selanjutnya yang terakhir P. Membenarkan biaya penelitian. Penelitian rutin adalah bagian penting dari strategi pertumbuhan bisnis apapun, tetapi mungkin sulit untuk membenarkan anggaran yang diperlukan untuk penelitian tanpa mengetahui manfaatnya. Melakukan penelitian dapat menghabiskan biaya sedikit lebih banyak daripada jam kerja karyawan, tergantung pada keahliannya atau itu bisa menjadi latihan mahal yang melibatkan para ahli eksternal. Memutuskan di mana kebutuhan bisnis Anda berada pada skala investasi tergantung pada kedalaman penelitian yang diperlukan dan apa yang diharapkan pertumbuhan untuk bisnis. Ketika memulai inisiatif penelitian, rasio biaya terhadap manfaat yang harus ditentukan. Baiklah, sekian ringkasan dari bab 3. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.